Oke, selamat datang di Deep Dive kita kali ini ya. Anda udah berbagi nih 15 bab pertama dari novelet Beneath the Stars. Jadi, kita langsung aja menyelami dunia Ciara. Dia kan penulis muda yang lagi cari inspirasi, terus ada pertemuan penting banget di kastil terlarang itu. Misi kita kali ini, coba deh kita urai misteri kastilnya, rahasia penghuninya, sama ya benih-benih hubungan yang mulai rumit ini. Sumber kita jelas ya, 15 bab awal novelet fantasi ini. Lokasinya di Haworth, Inggris. Oke, mari kita bongkar sama-sama. Ceritanya langsung dibuka dengan intensitas tinggi ya. Bab 1 itu langsung lempar kita ke adegan pria di kastil gelap yang berubah jadi kayak makhluk mirip serigala gitu. Sakit banget kelihatannya perubahannya. Ada bulu abu-abu, taring, cakar, terus dia ngamuk, habis itu pingsan. Kontras banget sama kehidupan Ciara. Umurnya 18 tahun, yang malah lagi pusing sama writer's block. Betul. Dan uniknya justru writer's block ini yang dorong dia ke sumber misteri itu kan. Kakaknya, si Arthur, nyaranin buat ke Haworth Moor sama kastel terlarang di dekatnya. Katanya buat inspirasi. Padahal ibunya, Serafina, udah khawatir tuh. Soalnya kastel itu kan dijauhin warga lokal gitu. Tapi Ciara, ya nekat aja. Nekat beneran dia. Masuk ke kastil tua itu sendirian, penuh debu, sarang laba-laba. Terus dia lihat ada bekas cakaran aneh gitu di dinding. Nah, pas di tangga, baru deh dia ketemu Cleon. Ada momen kikuk itu ya, pas Ciara hampir jatuh terus ditangkap Cleon. Gimana tuh pertemuan ini lanjutnya? Nah, dari situ pelan-pelan mulai tumbuh kedekatan. Mereka nonton matahari terbenam bareng dari atap. Itu momen yang bikin Ciara mulai nyaman. Sampai bilang kastil itu bisa jadi tempat kedua buat dia. Yang menarik juga interaksi kecil-kecilnya sih. Kayak pas mereka bersih-bersih, Cleon bikinin masker darurat dari bajunya buat Ciara. Biar nggak kena debu. Terus Ciara juga bales baik. Dia bawain baju dari ayahnya buat Cleon. Jadi ada perhatian timbal balik gitulah di tengah suasana kastil yang asing itu. Tapi suasana nyaman itu kayaknya mulai keganggu sama keanehan si Cleon ya. Di bab 8 disebut tuh, dia ngerasa naluri hewannya makin kuat. Dan dia curiga, jangan-jangan gara-gara kehadiran Ciara. Wah, ini menarik nih. Kira-kira ini cuma naluri biasa atau ada semacam kaitan magis yang lebih dalam ya? Kalau dari sumber ini sih belum dijelasin eksplisit ya, tapi jelas ini jadi titik balik gitu. Kegelisahan Cleon makin kelihatan pas mereka lagi berkebun di bab 9. Dia tiba-tiba kepanasan banget, gelisah, terus buru-buru masuk kamar. Pas Ciara mau bantu, dia nolak. Puncaknya, malam di bab 10 itu, Ciara dengar suara kayak geramam tertahan dari kamar Cleon. Kamarnya dikunci pula. Makin bikin penasaran kan? Sebenarnya apa sih yang disembunyiin Cleon ini? Dan akhirnya, ya tirai misteri itu kebuka juga di bab 11 sama 12. Ciara nggak sengaja nemuin Cleon lagi tidur. Tapi telinga sama ekor seribalanya kelihatan jelas. Udah nggak bisa ngeles lagi dia. Apa tuh pengakuannya si Cleon? Bukan cuman itu ternyata. Ada elemen kayak time travel gitu loh. Dia bilang kastel inilah yang entah gimana caranya bawa dia dari masa lalu ke masa depan, ke zamannya Ciara. Setelah pengakuan itu, ada momen simbolis yang cukup penting. Mereka kasih nama belakang buat Cleon, Lupin Vale. Kastelnya juga dinamain Kastel Lupin Vale. Mungkin kayak usaha buat ngasih identitas atau normalisasi lah buat situasi yang aneh banget ini. Momen penamaan itu emang kerasa penting ya. Kayak bangun fondasi baru gitu di tengah ketidakpastian. Terus reaksi Ciara gimana? Dia nggak kabur ketakutan gitu? Justru nggak, malah sebaliknya ada momen yang menurut saya cukup menyentuh ya. Pas Ciara dengan lembut nyentuh telinga serigalanya Cleon itu. Ini nunjukin, wah bukan cuma nerima, tapi ada keberanian sama empati yang gede banget dari Ciara. Mereka bahkan habis itu duduk tenang di bawah bintang, bikin janji buat cari cara bareng-bareng gimana caranya patahin kutukan itu. Wah, janji yang bagus sih. Tapi ya namanya cerita, konflik baru pasti datang ya. Bab 13 ngenalin kerumitan baru nih. Teman lama Ciara, si Daniel sama Amy, balik ke desa. Pas Ciara lagi teleponan sama mereka, si Cleon nunjukin sedikit rasa cemburu gitu. Sampai dimatiin teleponnya Ciara.
Ini nunjukin sisi posesifnya Cleon, atau mungkin dia takut ya sama dunianya yang baru ini? Bisa jadi keduanya sih. Situasi makin tegang lagi besoknya. Ciara mungkin karena terlalu antusias atau gimana ya, dia bawa Daniel sama Amy ke kastel, nggak bilang-bilang dulu ke Cleon. Pas mereka datang, Cleon masih dalam kondisi telinga sama ekor serigalanya kelihatan. Nah, yang bikin canggung campur lucu, si Daniel ini ngiranya itu cuma bando canggih atau aksesoris gitu, nggak tahu apa-apa dia. Kebayang nggak sih tegangnya gimana? Bab 15 berakhir di situ dengan potensi masalah besar nih kayaknya. Jadi, oke. Setelah kita bedah 15 bab awal ini, apa nih intisari yang bisa Anda tarik? Kita lihat awal mula hubungan yang unik banget ya, dibayangi kutukan, ada misteri perjalanan waktu, sekarang ditambah lagi potensi konflik sosial. Tepat sekali, si Cleon ini kan berjuang ya, ngendanein sisi liarnya yang kayaknya malah kepengaruh sama Ciara. Sementara Ciara nunjukin keberanian yang luar biasa. Dia nggak cuma nerima, tapi juga mau bantu. Datangnya teman-temannya ini jelas nambah rumit. Resiko rahasia Cleon kebongkar jadi makin gede. Ini udah bukan cuma soal mereka berdua lagi. Nah, ini bawa kita ke satu pertanyaan penutup nih untuk Anda renungkan. Mengingat Cleon ini kan kelempar ke masa depan oleh Castle, dan dia berjuang sama kutukannya. Gimana kalau misalnya kutukannya itu sendiri terikat sama Castle itu? Atau kemungkinan lain yang mungkin lebih bikin deg-degan ya, gimana kalau masa lalunya Cleon itu berhasil ngelacak dia sampai ke abad ke-21 ini? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut sambil mungkin nanti lanjutin petualangan di Beneath the Stars. Oke, mari kita selami ini ya. Kamu kan ngirim pengumuman singkat nih, dan ini langsung, menarik perhatian gitu. Bukan cuma soal ada acara wawancara buku, tapi pemicunya itu loh. Tertulis jelas di situ, ini acaranya lahir dari rasa penasaran akan novel Beneath the Stars. Menarik banget kan? Sumber kita hari ini emang agak beda ya, pengumuman dari podcast Sekolah Menengah Atas Islam Al-Mukhlis. Jadi, misi kita di penyelaman singkat kali ini, ya coba kita urai detail-detail pentingnya lah. Apa sih acaranya, siapa aja yang terlibat, kapan, di mana gitu. Tapi yang lebih penting lagi nih, kita coba gali signifikansinya apa sih, terutama karena ini datangnya dari lingkungan sekolah. Gimana menurutmu? Persis. Yang langsung, nyantol di pikiran tuh ya asal-usulnya itu. Bukan cuma ngasih jadwal acara biasa, tapi ada pengakuan gitu loh kalau ini tuh didorong sama keingintahuan komunitasnya sendiri. Ini agak jarang ya kita lihat diumumin secara eksplisit kayak gini. Jadi kelihatan ada keterlibatan aktif gitu dari komunitas sekolahnya sama karya sastra ini. Betul, betul. Nah, oke, mari kita coba petakan dulu detail utamanya dari pengumuman yang kamu bagiin tadi. Jadi, inti acaranya itu wawancara ya. Wawancara sama pengarang novel Beneath the Stars. Penyelenggaranya, ini jelas banget, tim podcast dari Sekolah Menengah Atas Islam Al-Mukhlis. Spesifik ya. Dan ini penting menurutku, soalnya ini menempatkan acaranya dalam konteks yang beda banget dari wawancara penulis pada umumnya kan. Ini bukan katakanlah media besar atau festival literatur gitu, tapi platform yang dikelola oleh dan untuk komunitas sekolah itu sendiri. Iya, bener banget. Dan buat pelaksanaannya nih, di pengumuman itu ada jadwalnya. Insya Allah katanya hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025. Perlu kita catat bareng nih ya, penggunaan frasa insya Allahnya ini memang ada di sumber aslinya, jadi kita sampaikan apa adanya aja. Terus, tempat siarannya direncanain di Al-Mukhlis Kini Channel, jadi infonya lumayan lengkap lah ya buat dicatat. Nah, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas dikit ya, ini tuh bukan sekedar info acara gitu. Ini contoh menarik banget gimana platform komunitas yang mungkin skalanya lebih kecil, kayak podcast sekolah ini, sekarang bisa ambil peran gitu loh di diskusi budaya. Mereka nggak cuma jadi konsumen informasi aja, tapi juga fasilitator dialog langsung sama kreatornya. Ini nunjukin ada pergeseran yang menarik sih. Komunitas yang mungkin niche bisa langsung ikut ngebentuk atau paling nggak mewarnai narasi publik soal sebuah karya. Mungkin bisa jadi tanpa lewat filter media tradisional gitu. Wah, itu poin menarik banget soal pergeseran peran ini. Artinya, nih buat kamu yang dengerin dan mungkin tertarik sama novel ini atau dunia tulis-menulis. Ini bukan sekadar wawancara biasa aja berarti ya. Kalau ngelihat sumber inisiatifnya dari rasa penasaran komunitas sekolah tadi, apa ini artinya kita bisa ngerapin sudut pandang atau mungkin pertanyaan yang beda gitu dari wawancara penulis di tempat lain? Gimana menurutmu? Bisa jadi banget bakal ngangkat tema atau pertanyaan yang relevan sama pengalaman mereka, nilai-nilai mereka, atau kurikulum mereka mungkin.
Mungkin fokusnya ke pesan moral atau proses kreatif yang bisa jadi inspirasi buat siswa, atau relevansi ceritanya sama isu-isu yang dekat sama dunia remaja dan pendidikan Islam gitu. Ini bisa ngasih perspektif penulis yang, mungkin nggak bakal tergali kalau wawancaranya di media mainstream, yang fokusnya mungkin lebih ke, aspek komersial atau plot doang. Jadi, ini kesempatan bagus banget ya buat dapetin wawasan yang lebih spesifik, mungkin lebih personal juga soal karya itu. Langsung dari perspektif komunitas yang merasa punya, ketertarikan mendalam gitu. Oke, jadi kita udah pegang elemen kuncinya, novelnya Beneath the Stars. Inisiatornya, podcast SMA Islam Al-Mukhlis. Jadwalnya, insya Allah 3 Oktober 2025 di Al-Mukhlis Kini Channel. Sip? Tepat. Semua detail praktis itu penting, ya jelas. Tapi yang lebih menarik buat direnungin itu ya potensi konten sama nuansa diskusinya nanti. Kesempatan dengar penulis ngerespon langsung nasa penasaran yang spesifik dari lingkungan pendidikan kayak gini kan jarang-jarang terjadi loh. Oke deh. Jadi, rangkuman singkatnya, ada rencana wawancara penulis novel Beneath the Stars nih, yang kayaknya patut ditandai di kalender. Terutama karena keunikan inisiatornya, yaitu podcast SMA Islam Al-Mukhlis. Jadwalnya sekali lagi, insya Allah ya, 3 Oktober 2025, di Al-Mukhlis Kini Channel. Dicatat ya. Dan mungkin sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan menarik yang bisa kamu pikirin lebih lanjut. Mengingat wawancara ini tuh lahir dari rasa penasaran spesifik sebuah komunitas sekolah Islam, terus difasilitasi sama mereka juga. Kira-kira gimana ya identitas unik sekolah ini, nilai-nilainya, fokus pendidikannya, perspektif siswanya, bakal benar-benar mewarnai dan membentuk percakapan sama si pengarang novel Beneath the Stars nanti. Akankah kita dengar gema nilai-nilai itu gitu di dalam dialognya? Nah, itu sesuatu yang menarik sih buat ditunggu hasilnya nanti. Pertanyaan bagus itu. Sudut pandang yang layak dinanti banget. Oke deh, kayaknya sekian dulu ya penyelaman singkat kita kali ini berdasarkan pengumuman yang kamu kirim tadi. Semoga ini ngasih gambaran yang lebih kaya lah ya soal acara yang bakal datang itu. Sampai ketemu di sesi berikutnya.